bagaimana tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya yaitu diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendidik anak tersebut sebagai bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, khususnya anak zaman saat ini, karena berapa banyak orang tua di luar sana yang salah cara mendidik anaknya. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam mendidik anak, adibu, didiklah anak-anak kalian, adibu auladakum. Didiklah anak-anak kalian talata khisal, 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu hubbi nabikum, ajarkan dia tentang cinta kepada Nabi. Kenali dia siapa Nabi kita, kasih tahu dia. Jangan diceritakan seperti orang tua dulu, beli buku dongeng di luar sana, beli di sekolah-sekolah buku dongeng, buku Petruk, buku Semar, ada buku neraka yang diserika-serika itu, yang dilecok, ya, banyak sekali, ya. Karena orang tuanya banyak tidak tahu tentang Nabi. Ditanya tentang Nabi hanya tahu tentang nama dan nama ayahnya atau nama ibunya. Kisah tentang Nabi banyak diantara kita tidak tahu. Betul enggak, Pak? Betul, Bu, ya. Nah, khususnya ibu-ibu yang sering bersama anaknya. Makanya ibu-ibu ini dikatakan madrasah pertama. Tapi jangan salah, Pak, bagi yang bapak. Kalau ibu-ibu adalah madrasah pertama, maka bapak-bapak adalah kepala sekolahnya. Ya. Kalau sekolahnya rusak, maka kepala sekolah bertanggung jawab. Nah, didik dia juga istri-istri kita, ajarkan dia ya tentang masalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok harus cinta sama Nabi? Karena seperti tadi, semua yang dilakukan sama Nabi ini bersumber dari Allah. Yang mana kalau kita jalani tadi, anak-anak kita akan selamat. Ya. Anak-anak kita pasti akan selamat. Akhlaknya seperti Nabi, senyumnya seperti Nabi, jalannya seperti Nabi, tutur katanya seperti Nabi. Kemudian yang kedua yaitu hubbi ahli baitih, ya, yaitu cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau yang nomor 2 ini mungkin agak sensitif saya bicarakan, karena tentang masalah cinta, khususnya cinta kepada keluarga Nabi ini adalah salah satu pilihan sebenarnya. Karena berapa banyak orang diceritakan tentang Nabi, tidak juga cinta sama Nabi. Ya, tidak cinta dia sama Nabi. Banyak. Ya, seperti contohnya mana? Banyak musuh-musuhnya Nabi. Ya, apalagi tentang masalah keturunannya Nabi. Kenapa kok Nabi menganjurkan kepada kita cinta kepada keluarga Nabi? Karena umumnya keluarganya Nabi memegang teguh ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena darah mereka bersambung langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, inilah tuntunan yang diajarkan kepada oleh Nabi Muhammad SAW, tata cara mendidik anak-anak kita secara simpelnya, yaitu yang ada 3 ini. Nah, ketika dia sudah bisa yang 3 ini, tentunya tidak sebentar ini. Cinta Nabi, kemudian cinta keluarga Nabi, kemudian Al-Quran, semuanya berat-berat ini. Ya. Kalau dia kuasai yang 3 ini, pasti dia bakal menjadi orang yang memang benar-benar hebat. Pasti. Dan ibu-ibu harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang 3 hal dan yang berkaitan dengan 3 hal ini. Nah, inilah tata cara mendidik
anak-anak kita. Dan pesan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah ya di generasi saat ini, ayo kita perhatikan anak-anak kita. Karena apa? Karena umat saat ini sudah tidak ada kepedulian tentang kemungkaran ini. Ya, kalau orang dulu ada anak orang mau dikenal atau tidak dikenal, mereka melakukan kemungkaran, satu hal yang jelek, mereka tegur. Ya, karena mereka menganggap itu adalah hal yang salah dan mereka peduli. Kalau kita tidak peduli, katanya Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang sudah tidak peduli tentang kemungkaran, maka tunggu saatnya kerusakan akan terjadi di muka bumi ini. Dan inilah yang kita rasakan. Karena apa? Kita tidak peduli sama anak-anak orang yang di luar sana. Ayo dong yang peduli sama anak-anak bangsa kita, khususnya anak-anak orang Islam. Sebagaimana kita cinta sama anak kita, cintai juga anak-anak orang lain, anak tetangga kita, anak saudara kita, ataupun anak-anak yang lain. Sayangi mereka, marah mereka dengan kasih sayang. Bukan jangan diperduli, biarkan saja dia. Orang tuanya saja ndak hiraukan dia. Nah, ini salah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak menghiraukan ini, berarti sama saja merusak anak ibu sendiri. Loh kok kenapa? Karena pasti dia akan berteman sama ini, ya, anak kita. Anak kita berteman sama dia dan mengambil kaca dari dia. Begini. Akhirnya anak kita menjadi ikut rusak. Nah, tapi kalau ibu-ibu juga sayang sama dia, anak yang rusak tadi, anak yang kurang dididik itu tadi, maka kita juga sama seperti melindungi anak kita dari yang tidak baik. Wallahu a'lam. Begitu kurang lebih.